Hanya soal tanda tangan saja kok belum dilakukan. Sekarang menggoda dengan nama Pak Sandiaga. Wah, ini mau akrobatik PKS. Nah, apa jadinya? Negara besar ini diserahkan pada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, kredibilitas yang memadai sebagai pemimpin. Bisa hancur ini negara ini. Halo, selamat malam. Salam sejahtera, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopini politik. Tapi sebelumnya para pemirsa kemarin minta maaf bahwa Ngompol yang episode kemarin agak terganggu audionya. Ya, ada kesalahan clip off, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf sekali lagi. Ya, ini saat ini saya mau kasih bocoran ini, bocoran yang ya bocor gitu loh. Nah, meski PKS, Nasdem dan Demokrat sudah bersepakat bergabung di koalisi perubahan dan mengusung Pak Anies sebagai bakal capres, tapi ternyata masih ada PKS yang belum menandatangani nota kesepakatan. Oh, ini babnya apa ini ngeyel ini? Lah kok lucu? Hobinya keluar-keluar dulu, di mana-mana statement, tapi tanda tangan belum mau. Nah, tapi hitam di atas putih yang menguatkan pernyataan belum diteken sama PKS ini. Loh, padahal Pak Anies dideklarasikan Oktober loh itu. Oh, alias 5 bulan yang lalu, dan dukungan 3 partai sudah langsung muncul. Oh, hebat itu loh. Lah mengapa PKS belum tanda tangan? Nah, menarik ini menarik dan lucu. Nah, di Rakernas PKS yang kemarin diselenggarakan itu, Pak Anies dijemput naik delman. Nah, meski kudanya mogok itu nggak mau dinaiki, berontak itu kudanya itu, tidak mau menghantarkan ke lokasi Rakernas. Nggak tahu kenapa, apa mutung atau gimana, malah jalan mundur, nggak maju mundur itu loh. Lah terus Pak Anies juga berbicara di forum itu, hanya soal tanda tangan saja kok belum dilakukan. Apa karena pertimbangan mau balik badan ya? Ini menurut prediksi Om Begawan ini. Putar haluan begitu. Lah kok kayak gitu loh PKS itu. Ya harusnya nggak gitulah, konsekuen lah harusnya. Nah, berdasarkan informasi yang beredar, nota kesepahaman hanya menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah sepakat mengusung Pak Anies jadi capres. Wah, ini pasti ini. Ya, kedua, sepakat dengan platform perubahan. Ya, enggak tahu perubahan yang mana. Dan ketiga, menyerahkan bakal cawapres kepada capres, yaitu Pak Anies. Itu berarti hak prerogatif itulah. Ya, itu kan bukan hal baru. Kita semua sudah tahu itu, masyarakat sudah paham itu. Beberapa elit PKS juga sudah menyatakan menyerahkan sepenuhnya ke Pak Anies. Lah apalagi yang jadi kendala ini? Lah kok diteken aja belum itu loh. Lah kalau menurut Pak Muhammad Khalid, juru bicara PKS, mengatakan itu soal teknis saja katanya itu. Enteng itu ngomongnya, soal teknis loh. Artinya dokumen dibawa ke Pak Saiku oleh Pak Anies. Selesai gitu loh. Lah kenapa prakteknya tidak terjadi, Pak? Oh, itu kan hal mudah, hal gampang, yang hal sederhana. Lah kok kemarin waktu Pak Anies ke Rakernas dan apel siaga PKS, mengapa tidak sekalian diteken gitu loh? Gitu aja bulet-bulet gitu loh. Apa Pak Anies lupa bahwa dokumen itu dibawa ke sana terus nyalahke ya, itu menurut saya loh. Lah kalau jeli, persoalannya pasti bukan masalah sepele ini. Nah, ini kalau kita melihat jeli loh, kenapa PKS sampai belum teken itu, mungkin ini bukan masalah sepele ini. Nah, persoalan besar di belakangnya ini mesti yang tidak dibuka ke publik alias dirahasiakan. Nah, jika benar hanya masalah teknis, kata juru bicara PKS. Mengapa Presiden PKS Pak Ahmad Saiku waktu peresmian posko pemenangan Pak Anies di Cangkringan, Sleman, mengatakan ada aspirasi memasangkan Pak Sandiaga dengan Pak Anies loh. Beda lagi loh. Begitu pula Sekjen PKS Pak Habib Abu Bakar Al-Hasbi yang mengatakan banyak loh kader menghendaki mengulang kemenangan Pilgub DKI 2017.
Bahasa lainnya Pak Sandiaga kembali digandeng supaya menang lagi. Itu menurut mereka gitu loh. Nah, itu tandanya 3 poin tersebut masih dinegosiasikan. Pak Khalid mengatakan Pak Anies sedang berada di luar negeri. Dolan meneh. Dan Presiden PKS juga sebentar lagi ke luar negeri. Piknik mungkin ini. PKS mengklaim sudah memutuskan Pak Anies sebagai capres mereka. Wis pokoknya harga mati kata PKS itu. Dan itu dilakukan di forum tertinggi PKS, yakni Musyawarah Majelis Syuro PKS. Dan Rakernas tanggal 24 sampai 26 Februari kemarin. Rakernas sendiri dihadiri seluruh pimpinan PKS dari tingkat pusat, provinsi hingga kota dan kabupaten. Nah, ini rupanya faktor terberat segera dideklarasikan koalisi perubahan ini. Maupun siapa yang bakal jadi cawapresnya Pak Anies ini. Ya faktor PKS dan Demokrat. Kita tidak pernah mendengar Nasdem rewel di soal pencapresan Pak Anies ini. Selain PKS menunda-nunda penandatangan nota kesepakatan. Ditunda-tunda. Lah, mencoba mengajukan nama Pak Aher sebagai bakal cawapres. Ini beda lagi ini. Nah, sekarang menggoda dengan nama Pak Sandiaga. Wah, ini mau akrobatik PKS. Nah, ini kan lucu ini. Lucu sekali ini. Nota kesepahaman belum tanda tangan loh. Banyak cincong. Berisik, banyak ribut aja. Penilaian saya ini, penilaian Begawan ini. Inilah politik. Ya maunya nawarnya tinggi gitu. Ditawarkan di agak tinggi itu. Nah, Partai Demokrat sudah tanda tangan nota kesepahaman. Tanda tangan dulu tuh. Tapi ya belum lama lah kemarin tuh. Waktu Mas AHY bertemu dengan Pak Surya Paloh. Tapi mereka masih meminta atau ngotot Mas AHY jadi bakal cawapresnya. Ini persyaratannya. Mungkin belum tanda tangan, belum mau teken, tapi Mas AHY jadi cawapresnya mungkin gitu. Nah, memang rumit kok koalisi perubahan itu. Rumit, berisik, rangenah itu berubah-ubah jadi. Nah, jelas-jelas klausul ketika menyebutkan bakal cawapresnya dipilih oleh Pak Anies. Nah ini terus saja disodorkan nama Mas AHY lah, gimana nanti? Ya kalau Pak Anies milihnya Mas AHY, padahal kan hak prerogatifnya Pak Anies ya. Repot ini, simpang siur. Nah PKS sendiri memaksa Pak Sandi, apa ya bisa? Kan dilarang oleh Pak Prabowo. Oh jangan lupa loh, Pak Sandi itu kader Gerindra loh. Di tangan Pak Prabowo. Pak Sandi masih tetap di Gerindra serta tidak akan kemana-mana. Iya ini kadernya Pak Prabowo. Hanya memang PKS ini jago melobi. Lobi sana, lobi sini. Bisa jadi tiba-tiba Pak Sandi merapat menjadi bakal cawapresnya Pak Anies. Ya bisa saja, kita tidak tahu. Politik itu dinamis dan bisa berubah-ubah setiap saat. Nah, di ruang publik, terutama medsos, nama Pak Anies sendiri makin tidak laku, makin nungsep itu. Makanya mau diusung dengan siapapun ya mesti berat. Berat banget itu. Dia terseret beberapa kejadian yang membuat masyarakat makin ilfil sama mantan Mendikbud itu. Ya terakhir soal kebakaran depo Pertamina di Pelumpang itu. Korbannya mencapai 19 orang dan Pak Anies belum berkunjung ke sana. Kelihatannya cuek aja itu. Ya, padahal ya dia harusnya bertanggung jawab sebagai mantan gubernur DKI. Padahal tahun 2021 Pak Anies menyerahkan IMB kawasan pada warga Pelumpang. Loh, ya toh, terbukti lah. Juga terbongkarnya mobil dinas gubernur DKI. Kendaraan mewah yang bisa dia miliki itu tanpa merencanakan pembelian mobil dinas untuk penggantinya. Karepmu numpak ya warmu apa kasihan Pak Heru penggantinya. Urusan administratif begini memang urusan staf. Tapi Pak Anies kan ditawari apakah hendak membeli mobil Land Cruiser bekas mobil dinas sebagai pejabat yang baik, kan pasti nanya. Lah pengganti saya pakai apa nanti supaya nanti bisa berjalan dengan baik untuk memimpin Jakarta, harusnya kan tanya begitulah. Nah disitulah kemudian dia menyuruh staf menganggarkan pembelian mobil dinas baru lah.
Kalau turun jabatan Oktober kan pembelian mobil dinas bisa dianggarkan di sana, sebelumnya kan harusnya begitu. Ya memang nggak mikir, cuek aja dengan penggantinya. Juga slogan, slogan sebagai calon presiden. Yang awalnya itu maju negaranya, bahagia warganya, diganti dengan sukses Jakarta untuk Indonesia. Padahal itu kan tagline-nya Pak Heru, slogannya Pak Heru yang disampaikan oleh Pak Heru sebagai pejabat gubernur penggantinya Pak Anies. Lah, gimana itu dibawa tanpa izin lah. Tidakkah PKS, Nasdem maupun Demokrat melihat ini semua sebagai sebuah moral hazard yang pantas dipertanyakan. Catatan-catatan itu makin membuat kita punya kesimpulan. Bagaimana perubahan bisa dilakukan oleh seseorang yang secara etis saja penuh dengan persoalan. Kayak masalah gitu loh. Nah, apa jadinya? Negara besar ini diserahkan pada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, kredibilitas yang memadai sebagai pemimpin. Bisa hancur ini negara ini. Ini menurut Pak Begawan. Ya, kalau begitu kita akan ketemu lagi di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai ketemu lagi.